Namun sayangnya pada saat mereka menikah, drama pun dimulai. Karena kisah cinta mereka ini harus ditentang adat, agama, keluarga, dan juga istri pertama Bajiro, yaitu Keisha Bai. Hai guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, semoga baik-baik aja. Aku doain semoga yang nonton video ini selalu bahagia. Buat yang jomblo semoga cepat dipertemukan ya dengan jodoh atau pasangannya. Dan buat yang udah punya pasangan semoga langgeng terus. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta nih. Tentunya bukan kisah cinta sembarangan gitu. Kisah cinta yang akan aku bahas adalah kisah cinta yang bisa membentuk sejarah suatu bangsa. Pokoknya ceritanya tuh bakalan ada yang sedih, tragis, dan bakalan ada yang romantis juga. Makanya kalian stay tune nonton video ini sampai selesai. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much kalian udah support channel ini. Kisah cinta yang pertama ada Ferdinand dan Isabella. Isabella dari Kastil dan Ferdinand dari Aragon adalah kekasih yang menikah pada tahun 1469. Oh ya teman-teman, aku juga sudah sempat bahas tentang Isabella of Kastil di video lamaku. Buat kalian yang belum nonton silahkan di scroll. Nah itu tuh adalah salah satu video yang paling banyak ditonton ya di channel aku. Jadi aku saranin buat kalian yang pengen mengenal lebih dalam tentang profilnya Isabella of Kastil, nonton ya videonya. Masing-masing dari mereka ini adalah pewaris tahta dari kerajaannya masing-masing. Wah, power couple nih kalau istilah zaman sekarang ya. Nah, bisa dibilang pernikahan antara dua sejoli ini merupakan awal dari penyatuan Spanyol modern. Mereka menjadi pemimpin di sana dan mereka ini berhasil mengusir bangsa Moor dari Spanyol. Di bawah kekuasaan mereka, mereka juga sibuk memperluas wilayah kekuasaan dan juga mensponsori ekspedisi ke dunia baru yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Isabella meninggal pada tahun 1504 dan saat putrinya yaitu Joanna menjadi pemimpin yang tidak kompeten, Ferdinand memerintah Kastil sebagai bupati sambil juga mempertahankan tahta Aragon. Dan kemudian Ferdinand menyusul Isabella karena dia meninggal pada tahun 1516. Aku nggak tahu ya harus kagum apa enggak, karena bisa dibilang Isabella ini adalah sosok yang kontroversial di mata muslim karena sejarahnya yang pernah memerangi muslim. Tapi ya begitu, mereka adalah power couple yang berhasil menyatukan dua kerajaan dan menjadikan kerajaan itu kerajaan yang sangat besar. Selanjutnya, Hernán Cortés dan La Malinche. Menurut sejarah, Cortés ini adalah salah satu penjelajah yang sangat terkenal yang berasal dari Spanyol. Sedangkan La Malinche adalah salah satu dari 27 wanita yang dipersembahkan sebagai penghormatan kepada orang Spanyol setelah menaklukkan sebuah suku lokal dalam suatu pertempuran. La Malinche kemudian menjadi kekasih dan juga penerjemahnya Cortés. Dan La Malinche ini membantu Cortés dalam upayanya untuk menaklukkan Meksiko. La Malinche kemudian dibaptis dan mengganti namanya menjadi Dona Marina. Dari hubungannya dengan Cortés, dia melahirkan seorang putra yang bernama Martin yang menjadi mestizos pertama. Mestizos itu adalah orang keturunan campuran bangsa Eropa dengan bangsa asli Amerika. Yang ketiga, Vladimir Lenin dan Inessa Arman. Pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Lenin, terjebak dalam cinta segitiga di antara dua perempuan, yaitu istrinya yang bernama Nadezhda Krupskaya dan seorang komunis Prancis Rusia yang bernama Inessa Arman. Terlepas dari persaingan antara kedua perempuan tersebut, ketiganya menikmati hubungan yang tulus. Inessa Arman ini adalah seorang sosialis yang berasal dari Prancis. Dia pindah ke Moskow saat dia berusia 15 tahun setelah ayahnya meninggal. Dan dia pertama kali bertemu dengan Lenin pada tahun 1909. Selama beberapa tahun, keduanya ini tinggal dan bekerja di Paris. Dan banyak yang menduga pada masa-masa itulah hubungan mereka ini telah berubah menjadi lebih dari persahabatan. Namun hubungan Lenin dan Inessa ini tidak berlangsung lama karena sang pemimpin revolusi alias Lenin ini lebih memilih untuk setia terhadap istrinya. Namun meskipun Lenin memutuskan untuk tetap setia kepada istrinya,
Inessa pun memutuskan untuk tetap setia kepada Lenin dan juga negara Rusia sampai akhir hayatnya. Selanjutnya, Joseph dan Anita Garibaldi. Salah satu bapak pendiri Italia yang bernama Joseph Garibaldi melakukan pemberontakan di Piedmont, Italia. Namun gagal. Karena hal itu, dia pun dihukum atau divonis hukuman mati dan melarikan diri ke Prancis, lalu pindah lagi ke Brazil. Nah, selama masa inilah dia bertemu seorang wanita cantik bernama Anita dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun Anita ini udah menikah, tapi dia lebih memilih Joseph karena suaminya Anita ini tuh kasar. Setelah meninggalkan suaminya dan memilih untuk menjadi kekasih Joseph, dia pun setia menemani kekasihnya itu dalam petualangan revolusionernya. Di atas kapal Garibaldi, Anita bahkan berani mengangkat senjata ketika mereka ini bertemu dengan musuh. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah. Ketika Republik Romawi runtuh, Joseph dan Anita kemudian memimpin para sukarelawan di Roma. Namun, tragedi terjadi pada 8 Agustus 1849. Joseph pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Hal ini membuat Anita dilanda kesedihan sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 1882. Joseph Garibaldi ini adalah sosok yang sangat penting ya di Italia. Bahkan dia disebut pahlawan dua dunia karena petualangan militernya di Amerika Selatan dan Eropa. Dia dan Anita adalah pasangan yang hebat dan bahkan Italia membuatkan monumen berkuda Anita Garibaldi karena dia merupakan seorang istri dan rekan seperjuangan revolusioner Italia. Selanjutnya, Bajiro dan Mastani. Kisah cinta Bajiro dan Mastani menceritakan salah satu bagian dari sejarah India di abad ke-18. Bajiro Balalbat berjuang memenangkan 40 pertempuran melawan Mughal. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kerajaan Hindu bersatu. Bajiro pada salah satu ekspedisi militernya dimintai bantuan Mastani untuk menyelamatkan kerajaan ayahnya dari serangan tentara Mughal. Bajiro awalnya enggan membantu, namun pada akhirnya dia pun menolong kerajaan ayah Mastani. Ketangkasan prajurit Mastani ini juga membuat Bajiro jadi kagum. Dia juga jadi ngerasa punya utang budi nih sama Mastani karena pada saat bertempur, Mastani ini menyelamatkan nyawa Bajiro. Mereka pun akhirnya jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Namun sayangnya pada saat mereka menikah, drama pun dimulai. Karena kisah cinta mereka ini harus ditentang adat, agama, keluarga, dan juga istri pertama Bajiro, yaitu Keishabai. By the way, Bajiro ini beragama Hindu ya, sedangkan Mastani adalah seorang Muslim. Selanjutnya, Justinian dan Theodora. Justinian dan Theodora bisa dibilang pasangan yang paling kompak. Theodora yang cantik, cerdas, lucu, akhirnya membuat Justinian jatuh cinta kepadanya. Cinta Justinian untuk Theodora begitu besar, bahkan mereka berdua ini berani melawan hukum Romawi kuno yang saat itu melarang pejabat dan aktris untuk menikah. Singkat cerita, mereka berdua kemudian menikah pada tahun 525 Masehi dan menjadi kaisar dan permaisuri dari kerajaan Romawi. Bisa dibilang mereka ini sangat-sangat populer di mata rakyatnya. Justinian adalah seorang pemimpin yang kuat dan sangat dihormati, sedangkan Theodora adalah seorang wanita yang karismatik dan juga cerdas. Dalam masa kepemimpinan Justinian, dia ini memperbolehkan Theodora untuk berbagi tahta dengannya. Bahkan Theodora juga diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kerajaan Romawi. Nah, suami istri harus kayak gini nih, harus kompak ya. Selanjutnya, Perikles dan Aspasia. Dikisahkan Aspasia hidup di zaman terhebat dalam sejarah manusia, yaitu ketika peradaban klasik tumbuh subur di Yunani dan Romawi kuno. Aspasia dilahirkan di Miletus di Yunani Timur dan memulai kehidupannya di Athena sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Sebagai orang asing, berdasarkan hukuman yang berlaku di Athena, dia ini dilarang untuk menikah. Sehingga Aspasia menjadi salah satu bagian dari kelompok wanita yang disebut Hetairae. Aku nggak tahu ya itu bener apa nggak pronunciation-nya. Nah, Hetairae itu apa sih?
Jadi Hetaire itu adalah seorang pendamping wanita yang berpendidikan tinggi dan statusnya lajang. Pendamping wanita berpendidikan tinggi. Mungkin kayak PSK gitu kali ya, tapi PSK yang kelasnya tinggi gitu. Nah, dikenal sebagai wanita yang cerdas namun juga cantik, Aspasia membuka sebuah sekolah filsafat dan retorika di Athena. Rumahnya pun menjadi tempat paling populer di Yunani. Rumah Aspasia sering dikunjungi oleh para pelajar, politisi, dan filsuf terkemuka. Politisi yang selalu hadir di setiap pelajaran Aspasia adalah Perikles, yaitu seorang hakim di Athena. Di bawah pemerintahannya, Athena pun menjadi negara yang demokratis. Nah, singkat cerita, ternyata Perikles jatuh hati kepada Aspasia. Namun, karena Aspasia ini tidak lahir di Athena, menurut hukum, mereka ini tidak bisa menikah. Karena terlanjur jatuh hati, Perikles yang awalnya punya istri, kemudian menceraikan istrinya dan menikahi Aspasia. Ya walaupun ditentang hukum dan masyarakat, ya mereka tetap terobos aja lah gitu ya, yang penting saling cinta gitu. Akhirnya mereka berdua menikah dan menjadi sosok pasangan yang sangat powerful. Aspasia setelah menikah dengan Perikles ini kemudian menjadi penasihat hukum, sekaligus juga orang kepercayaannya Perikles. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa salah satu orang yang bertanggung jawab pada terjadinya perang Peloponnesia adalah Aspasia. Mereka yakin bahwa Perikles melakukan perang itu atas desakan dari Aspasia. Namun, para sejarawan pun memuji Aspasia karena menuliskan sebuah pidato yang sangat membangun bagi pasukan Perikles setelah perang berakhir. Banyak penduduk Athena yang sebenarnya tuh marah ya atas hubungan Perikles dan Aspasia, karena bisa dibilang Aspasia adalah orang asing bagi warga Athena. Tapi karena penduduk nggak bisa menentang keputusan Perikles secara langsung, mereka pun pada nuduh Aspasia telah bertindak tidak hormat kepada para dewa. Perikles selalu memberikan pembelaan untuk meyakinkan para penduduk Athena atas keputusannya menikahi Aspasia. Akhirnya Aspasia diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Nah, itu dia pasangan-pasangan yang berhasil membentuk sejarah suatu bangsa. Menurut kalian pasangan mana yang paling keren? Coba komen di bawah. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik dari aku. Kalau kalian mau part 2, silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram @rita.nurmaliza kalau misalnya kalian punya request untuk aku bahas cerita lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menemani waktu kalian di rumah. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!